حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روحي مؤلف هذا الكتاب والإحسان إليهم مشايخنا ووالدينا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa siang ini kita melanjutkan pengajian kita kitab At-Tibyan fi Adabi Hamadatil Quran yang sebelumnya kita baca di sini pada bulan puasa. Nah, maka untuk kelanjutannya kita mulai pada Sabtu ini dan insyaallah seterusnya. Sebelum kita memulai dan kepada pembacaan kitab ini, sebelumnya kita bahas dahulu pembahasan yang telah kita pelajari bersama sebelumnya untuk sebagai pengingat bagi kita semua. Nah, pertama-tama kitab ini adalah tentang orang-orang yang berhubungan dengan Al-Quran atau yang disebut dengan Ahlul Quran. Nah, ujar Nabi SAW bersabda, Ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh. Orang yang ahli Al-Quran itu adalah menjadi dekat hubungannya dengan Allah dan menjadi orang yang diistimewakan oleh Allah. Nah, maka disebutkan di dalam kitab ini setidaknya orang yang ahli Al-Quran itu ada 5 macam. Pertama, dia bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, itu ingat. Yang pertama, orang yang ahli Al-Quran, yang menjadi orang yang diistimewakan oleh Allah adalah yang pertama, dia bisa atau pandai membaca Al-Quran dengan baik. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, dia hafal semua atau sebagian Al-Quran atau sebagian daripadanya. Hafal sebagian Al-Quran atau sebagian daripadanya daripada Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, faham dan mengerti isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga, faham dan mengerti isi dan kandungan Al-Quran. Yang keempat, mengamalkannya. Yang keempat, mengamalkannya sesuai dengan keadaannya. Nah, paham? Nah, ya, mengamalkannya sesuai dengan keadaannya. Setelah
bisa membaca Al-Quran, hafal sebagian atau sebagian daripadanya, kemudian faham dan mengerti isi kandungannya. Yang keempat, mengamalkannya Al-Quran sesuai dengan keadaannya. Maksud sesuai dengan keadaannya itu ya keadaan kita. Di dalam Al-Quran ada perintah misalnya untuk berlaku adil, untuk berlaku adil apabila inya bisi bini dua atau lebih. Nah, amunnya bisi bini si ikung atau kadada bisi bini lalu kadada diperintahkan berbuat adil. Bisi bini jaga kadada. Nah, seperti juga dengan perintah-perintah yang lain kita amalkan sesuai dengan keadaannya. Misalnya di dalam Al-Quran ada perintah untuk kita membunuh, untuk kita memerangi orang yang kafir dimanapun kita ketemu. Jadi bila ada orang yang kafir, orang Cina misalnya agamanya Buddha atau agamanya Hindu atau agamanya yang kada Islam, maka diperintahkan untuk kita bunuh. Nah, tapi perintah itu dalam keadaan suasana peperangan. Dalam suasana peperangan. Amun suasana kita di sini itu kada dipakai itu, coba kan ada Cina dan ikan bunuh misalnya. Nah, malah kita yang dapat masalah ganal. Nah, yang kelima adalah mengajarkannya. Nah, yang kelima mengajarkannya, mengajarkan Al-Quran tadi. Nah, apabila sudah kelimanya itu terpenuhi, maka orang itu akan menjadi orang yang diistimewakan oleh Allah, orang yang alim, orang yang akan atau orang yang menjadi wali daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, laulal ulama lam yakun lillahi waliyun. Seandainya tidak ada ulama, tidak ada Allah mempunyai wali. Artinya wali itu adalah orang yang alim. Nah, jadi kelengkapan daripada orang yang alim atau orang yang ahli Al-Quran itu tadi ada 5. Paham? Nah, kemudian juga setelah mengajarkan daripada Al-Quran atau ilmu Al-Quran, maka di dalam mengajarkannya itu kita harus bersifat dengan ikhlas. Bersifat dengan ikhlas. Tidak mengharapkan yang lain, hanya mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya kan dijelaskan tentang tingkatan daripada orang yang ikhlas. Yang pertama, tingkat yang ke-1, yang paling rendah ikhlasnya, yaitu apa? Dia beramal mengharapkan balasan daripada Allah Ta'ala di dunia. Nah, itu ikhlas yang paling rendah, mengharapkan balasan dari Allah di dunia. Ikhlasnya di mana? Ikhlasnya itu tadi yang mengharapkan dari Allah, walaupun balasannya itu nang dikehendakinya adalah balasan di dunia. Misalnya aja baca Yasin. Kenapa baca Yasin? Supaya Allah menyelamatkan aku.
daripada bala, bencana, dan musibah. Misalnya membaca surah Idza Waqa'atil Waqi'ah. Kenapa? Mudah-mudahan Allah menyugihkan aku. Dunia ada? Dunia, tapi inya sangkut masih ikhlas. Kenapa? Karena inya masih mengharap Allah untuk membalasnya. Nah, yang kedua, tingkatan ikhlas adalah mengharap pahala dari Allah. Pahala itu yaitu balasan Allah di akhirat, mengharapkan surga, mengharapkan jauh daripada api neraka. Sehingga ketika ada amalan, bila mengamalkan ini akan masuk surga kada berhisab, maka ini rajin mengamalkannya. Ketika ini amalannya bila membaca sekali ini dapat pahala 1, hawainya. Hawai. Kenapa? Sebuting aja dapat. Nah, dia mencari amalan-amalan yang banyak pahalanya supaya di akhirat inya banyak pahala, masuk ke dalam surga dan terhindar daripada neraka. Ini nang tingkat kedua. Nah, nang tingkat ketiga, inya kadang mengharapkan pahala, kadang mengharapkan surga, tapi inya beribadah hanya untuk menuntut keridhaan Allah, mengharapkan keridhaan Allah, menunaikan perintah Allah. Itu tingkat yang ketiga. Nah, memang di atas itu masih ada lagi, cuman kita cukup menggen yang 3 itu aja dulu. Nah, itu adalah tingkatan atau derajat ikhlas. Kita menuntut ilmu karena melaksanakan perintah Allah, karena mengharap keridhaan Allah. Kita sembahyang, kita mengaji, kita puasa, kita beribadah-ibadah yang lain, menunaikan, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah, mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan keridhaan Rasulullah. Niatlah dengan niat yang baik. Nah, maka selanjutnya daripada pembahasan kita di kitab ini yaitu pada halaman 25. Faslun, ini suatu fasal. Fasal daripada adab-adab orang yang menjadi guru. Nah, kita bukan hanya penuntut ilmu aja, bukan hanya santri aja yang wajib beradab, yang wajib berakhlak. Guru pun mempunyai adab dan mempunyai akhlaknya, yang seorang guru mesti mengamalkan dan melaksanakannya. Wa yanbaghi lil muallimi, dan sepatutnya lil muallimi, bagi seorang guru. Muallim itu orang yang mengajarkan ilmu. Ayatakhallaqa, bahwa berakhlak ia, bil mahasini, dengan segala yang baik. Bil mahasini, dengan segala yang baik. Allati, yang waqadas syar'u biha, datang syariat biha, dengannya, dengan segala yang bagus tadi. Ini secara umum, berakhlak dengan segala yang bagus dalam hal bertutur kata, harus dengan yang bagus-bagus. Jangan orang alim berbicara dengan
bicara yang kasar, dengan yang kotor, dengan yang tidak baik. Berkelakuan, berperilaku juga dengan baik. Berpakaian juga dengan baik. Jadi kita berpakaian dengan pakaian baik bukan karena hendak dipandang atau dilihat orang baik, tapi karena itu memang kita diperintahkan untuk berpakaian yang baik. Wal khilalil hamidati, dan pergaulan yang terpuji. Wal khilalil hamidati, dan pergaulan yang terpuji. Di dalam bergaullah dengan segala kelakuan yang terpuji. Tidak cukup dengan baik aja. Kan baik itu standar aja. Baik itu kan standar aja. Kalau terpuji itu berarti itu lebih lagi. Nah, misalnya ulangan dapat nilai 6 misalnya, catatannya cukup, ya kada? Atau ulangan dapat nilai 7, anehnya catatannya baik. Kada di baik ya sudah. Tapi ketika nilainya 9, nah jayyid jiddan atau 10 mumtaz nilainya, maka akan dipuji. Ya kada? Akan dipuji. Nah, ketika guru hendak menilai, misalnya di kelas 10 atau kelas 11, nah, biasa aku menelpon wali kelasnya. Untuk aku si anu berapa nilainya? Ujar guru wali kelas, baik Jepang. Nah, baik Jepang nilainya berapa? Ujar aku 7. Sahutan sidin baik Jepang. Nah, berapa? 7. Nah, ketika aku bertakon yang lain, si anu bang, oh si anu tuh baik benar, nilainya berapa? 9. Inya rajin bang sekolah. Nah, ada kada pujian? Terpuji. Jadi yang terpuji itu lebih baik lagi daripada yang baik. Wasyamil mardiyati, dan kelakuan yang diridhoi. Wasyamil mardiyati, dan kelakuan yang diridhoi. Ini lebih lagi kan? Lebih lagi daripada yang terpuji tadi. Misalnya tadi nilai 9 kan terpuji, bagus. Nah, itu lalu si anu pang ngejaga nilainya, si anu nilainya si anu itu 8, misalnya 8. Tuh orang kada pada 9, ya kada? Nah, lalu aku nang nilai 8 tuh, nah ditambah ya kan nilainya supaya jadi 9,5 atau 10. Nah, oh kenapa? Inya rajin orangnya, bilanya disuruh itu pemahaman, bahkan kada disuruh sudah digawinya apa nang dia anu. Nah, jadi aku senang, aku ketujuh lawan inya. Nah, itu yang diridhoi.
Ini perumpamaannya lah. Artinya itu di dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Amun baik penilaiannya seperti itu. Amunnya terpuji penilaiannya seperti itu. Contohnya, amunnya diridhoi penilaiannya seperti itu tadi. Nah, makanya dari semuanya itu yang paling apa? Yang paling baik tadi, yang paling tinggi adalah yang diridhoi. Ya tadi yang ikhlas tadi, mengharapkan keridhaan Allah, diridhoi oleh Allah, itu yang paling tinggi daripada yang lainnya. Allati yang arsadahullahu ilaiha, memberi petunjuk akan dia oleh Allah, ilaiha kepadanya, ilaiha kepadanya. Nah, jadi dari susunan ini bisa kita mengetahui, bisa kita mengenal tingkatan-tingkatan daripada manusia. Pertama, yang baik. Yang kedua, yang terpuji. Yang ketiga, yang diridhoi. Kalau baik itu standar. Kalau nyata terpuji berarti itu lebih baik lagi sehingga dipuji. Kalau diridhoi itu lebih lagi sehingga dia diridhoi, disenangi, disayangi. Sehingga ada kaidah di dalam tasawuf disebutkan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatun lil muqarrabin. Sesuatu kebaikan yang digawi oleh orang yang baik itu jahat bagi orang yang dekat dengan Allah. Kebaikan atau sesuatu yang baik yang digawi oleh orang yang baik jahat bagi orang yang dekat dengan Allah. Pahamlah? Sesuatu kebaikan yang digawi oleh orang yang baik jahat atau kada baik bagi orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Kayak apa penjelasannya? Nah, misal ini seseorang bangun subuh ketika orang azan di masjid. Orang azan di masjid, dia bangun. Setelah bangun, wudu, limbah wudu, sembahyang sunat qobliyah supaya menjadi orang yang paling sugih di dunia. Qobliyah subuh, membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali dan yang lain-lain. Kemudian dia sembahyang subuh berjamaah. Itu baikkah kadakah? Baik. Baik bagi orang yang baik. Tapi bagi orang yang muqarrabin, bagi orang yang dekat dengan Allah itu jahat. Kenapa? Karena mereka bangun jam 3. Mereka sudah bangun jam 3. Orang yang dekat dengan Allah itu bangun jam 3. Beribadah, sembahyang, mengaji, mutalaah. Sehingga apabilanya mereka bangun orang bang, mereka minta ampun, bertobat ke sejahatnya. Terbangun terlambat pada biasanya.
Tapi bagi orang yang baik, baik. Tapi bagi orang yang mengkongkobin sesuatu yang baik itu jadi jahat. Kenapa? Karena sidin lebih baik lagi, lebih istimewa lagi. Nah itu penjelasannya. Minaz zahadati fid dunya, daripada zuhud pada dunia. Minaz zahadati fid dunya, daripada zuhud pada dunia. Nah, jadi akhlak-akhlak yang terpuji, kelakuan-kelakuan yang diridhoi itu seperti apa? Maka di sini Sidin jelaskan sebagian min, makanya kan sebagian. Min itu kata seperkataan. Minaz zahadati fid dunya, daripada zuhud pada dunia. Zuhud pada dunia itu benci kepada dunia. Bukan berarti lalu dunia dihampasi, jelas dihampasi, HP dihampasi. Ada benci di sini artinya kada ketujuh dan melebihkan akhirat. Contoh, ingat kalau kita semalam membaca manaqib Datuk Kelampayan. Ya kalau Datuk Kelampayan di usia 30 tahun, Sidin punya keinginan untuk menuntut ilmu ke Mekah. Pada waktu itu Sidin diam di istana sebagai anak angkat raja, sebagai pangeran, mempunyai berbagai fasilitas, pengawal, ajudan, dan segala kenyamanan. Bisi bini nang bungas yang bernama Tuan Bajut, bahkan bini Sidin sedang batianan, artinya hendak mempunyai anak. Tapi karena keinginan nuntut ilmu itu sangat kuat, maka semua itu Sidin tinggalkan. Tulak Sidin ke Mekah nuntut ilmu, meninggalkan kenyamanan di istana, meninggalkan bini, meninggalkan anak yang masih di dalam kandungan bini Sidin. Nah, padahal waktu itu kada ada HP, kada ada telepon, apalagi video call. Semua ditinggalkan. Nah itu namanya zuhud pada dunia. Bukan berarti kada ada, bukan kada ada bisi lalu. Mbak buktinya ada Sidin bisi bini, ada bisi anak, ada bisi kekuasaan, ada bisi harta. Tapi semua itu Sidin lebihkan akhirat daripada dunia. Nah zuhud pada dunia, wattaqalluli minha, dan mendikitkan daripadanya. Wattaqalluli minha, dan mendikitkan daripadanya. Mendikitkan daripada dunia. Nang secukupnya aja. Amunnya hendak nukar kendaraan 3 buah kawaja. Hendak nukar mobil 5 buah kawaja. Tapi kada perlu, amunnya cukup sebuah aja, padahal amun hendak 3 buah kawaja. Baik duitnya digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk kemaslahatan, digunakan untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, dan lain-lain. Nah ini dan kepada akhlak yang terpuji, mendikitkan daripada dunia. Bisi duit nuka ke kopiah 5 biji kawa cukup, tapi itu kada diulanjakan untuk nuka ke kopiah 5 biji. Hitung-hitung berapa cukupnya? Oh 2 biji, 2 biji aja. Sebeting ditapas, sebeting dipakai. Itu ditapas lagi nang sebetingnya pulang dipakai. Nah, pas sebeting ditapas, sebeting dipakai. Bodoh melacong kopiah, gugur ke
jedeng. Lalu basahnya kedua-duanya. Artinya nang secukupnya lah, nang sedang-sedang aja. Lawan menyebab banyak-banyak kada terpakai juga. Tuh nah ada motor ketiga buah. Sebuting sedan nang biru merah gitu. Kada terpakai-pakai. Banyak MPS. Coba mau dihidupi mau aja tuh. Hidupi mau aja jalan. Cuma kada mau mendak. Jalan mau, cuma kada mau mendak kecuali tekanjah apa. Kada terpakai. Itu ayat ketiga sebuah kada terpakai juga. Dia anak di sini aja. Buahnya benar kan memakai. Cumanya hebat juga buahnya lah. Kadang-kadang merasa ampunnya. Zuhud pada dunia nih. Jadi pakai aja. Rusak kan apa. Orang diharagu. Diharagu itu bukan berarti sayang dengan dunia kada. Kalau ini bisa motor kan aku zuhud juga pada dunia, penting kok berjalan. Kadang mau gitu bilanya gigat dibagi bilanya ada gosak-gosak sedikit dibagi memakai santai aja, jangan ombes terus belok laju. Kenapa? Karena apabila gosak itu karena keteledoran kita memakai, kita kada tapi maha ragu, rusak, membaiki. Weh ini kada mayu tus jut, namanya membaiki kada mayu tus jut. Nah amunnya kada rusak kan duit yang seharusnya gasan membaiki gawa kawa gasan nukar apakah membaiki pagar kah, nukar sejadah kah, atau gasan pemakanan kah, atau nukar kipas angin sebuting aja lagi nang hidup. Nah jadi pengeluaran yang seharusnya untuk membaiki kada jadi pengeluaran itu jadi pengeluaran yang lain yang lebih bermanfaat. Nah bisi tiga ya subuh aja nong pakai baik kemerataan ya subuh aja kalau memakai sekali tiga kalau ya hendak menampilkan kesugihan memakai sekali tiga jadi sebuah di muka bertali ke belakang. Orang kada menyambat sugih, menyambat kegilaan. Nah, wattaqallili minha wattaqalluli minha mendikitkan daripadanya. Wa adamil mubalati biha wa bi ahliha. Dan ketiadaan wa adami dan ketiadaan al mubalati perhatian biha dengannya wa bi ahliha dan dengan ahlinya. Kada tapi perhatian dengannya dan dengan ahlinya, ahli dunia. Wasakhoi dan sakho, wasakhoi dan sakho. Sakho itu pemurah. Sakho itu pemurah. Wal judi dan jud. Jud itu pemurah juga artinya. Sakho itu pemurah,
Jud itu pemurah. Amannya no helm amanakan hujan. Kadang ada pejuang paling basah wala. Wasakhoi dan sakho pemurah, wajudi dan jud pemurah juga. Apa bedanya sakho lawan jud? Nah, kalau sakho itu pemurah yang diusahai, pemurah yang diusahai. Artinya orangnya itu apik aja, cuma dilawannya rasa apiknya itu, rasa engkennya itu dimanfaatkannya atau dinafkahkannya sebagian hartanya. Nah, kalau jud itu pemurah seaslinya memang jiwanya pemurah dari awal. Kan ada orang gitu dari awalnya memang inya pemurah. Jud. Nah, kedua-duanya artinya pemurah. Nah, pemurah ini sebagai tanda daripada orang yang zuhud tadi. Kan kalau zuhud kada ketujuh, kada sayang, artinya pemurah, kelihatan kada engken, kada apik. Amun yang orang nang kada zuhud, artinya sayang lawan dunia, engken jadinya, apik. Makanya ujar Nabi, as-sakhiyu habibullah walau jahilan. Seorang yang pemurah itu adalah kekasih Allah walaupun dia orangnya jahil. Orangnya jahil. Kenapa? Karena pemurah tadi menyatakan inya zuhud. Ini zuhud. Wal bakhilu aduullah walau kana aliman. Dan orang yang bakhil itu adalah musuh Allah walau aliman, sekalipun dia orang alim. Dia omongnya orang alim engken, bakhil itu musuh Allah. Kenapa? Karena itu tandanya inya kada zuhud. Bila orang alim kada zuhud, maka inya akan menggunakan ilmunya, akan menggunakan kealimannya untuk mengumpulkan, untuk mendapatkan keduniaan. Nah, itu jadi dipadahkan Nabi, orang alim yang bakhil itu musuh Allah. Kenapa? Karena bilanya orang alim bakhil berarti inya kada zuhud. Amun inya kada zuhud berarti inya cinta lawan dunia. Maka dia bisa menyalahgunakan ilmunya, menyalahgunakan kealimannya untuk mendapatkan kebendaan, untuk mendapatkan dunia. Nah, itu yang menjadi dia disebut musuh Allah. Wa maka gimil akhlaqi, wa maka gimil akhlaqi, dan segala kemuliaan akhlak, dan segala kemuliaan akhlak. Akhlak-akhlak yang lain yang mulia. Wa talaqatil wajhi, dan manis muka. Wa talaqatil wajhi, manis muka. Artinya manis muka itu ya nyaman dilihat, ketujuh senyum, kada nang pina perangutan, kada nang pina penyakikan.
manis wajahnya karena suka senyum. Tapi weh ini orang senyum lon merangut ngalih dibedakan. Kenapa? Nang senyum pakai masker, nang merangut pakai masker juga. Jadi ngalih membedakan. Min ghairi khurujin, daripada ketiadaan keluar. Min ghairi khurujin, daripada ketiadaan keluar. Ila haddil khala'ati, kepada batas kesopanan. Ila haddil khala'ati, kepada batas kesopanan. Artinya senyum aja, jangan juga melewati batas kesopanan. Senyum serongan, nah kan itu melampaui batas. Atau senyum aja lawan orang siapa aja disenyumi, atau kada. Nah, disangka orang hendak bawa apa nih? Wal hilmi, dan hilim. Wal hilmi dan hilim. Hilim itu lambat marah, itu hilim. Lain lawan sabar. Ini sabar itu lain lagi lawan hilim. Nah, cuma kita menyambatnya sama aja lah. Bila orang kada penyakitan, jadi kita penyabaran. Padahal orang kada penyakitan itu pehiliman. Pehiliman. Yang namanya pehiliman ngalih. Itu helm siapa? Hilim aku. Apa yang ikan makan? Wadai bulu. Yang ikan makan itu apa? Wadai bulu. Bulu siapa? Ulahan Haji Inung. Wal hilmi, dan hilim. Hilim itu lambat marah. Makanya Allah itu bersifat halim, halimun, halim. Sehingga ada nama Abdul Halim. Artinya hamba, ia orang yang tidak pemarah. Yaitu Allah. Halimun itu tidak pemarah. Kalaunya Allah Ta'ala tidak pemarah, coba kita lihat, kita perhatikan bagaimana hilimnya, bagaimana tidak pemarahnya Allah. Allah Ta'ala perintahkan kita bangun subuh untuk sembahyang subuh. Sekalinya kita melandau, bangun. Limbahnya bangun melandau, sebabnya mengapa? Malam tadi menonton main bola. Nah, sebabnya kada nang bemolitan kada, sebabnya bakas nonton main bola sehingga melandau. Berarti dua sudah kesalahan kita. Karena menggawi nang sia-sia sehingga bangun melandau, subuhnya tertinggal. Ketika kita bangun, tetap ja Allah Ta'ala memberi nikmat, kawaja kita bihinak, kawaja kita melihat. Sekali kita bangun, hendak minum kehausan, mengambil banyu, ada banyu nang diminum. Hendak mau olah kopi, ada kopi. Banyu panas, ada.
Gula ada kawa mualah kopi. Padahal nih kita bekas melandau nih sudah menyalahi lawan perintah Allah. Hendak makan ada nasi kuning, iwak daging dia pulang. Nah itu kemurahan atau kehiliman Allah, ketidak pemarahannya Allah. Namanya kita manusia, kayak ikam misalnya disageka oleh abah, mamai sidin, kada sidin bagi lagi duit, ya kada, sudah dimamai, dihambati, sabari, kada dibagi duit pulang. Allah Ta'ala kada nangka itu. Nah itu hilim namanya. Jadi kita bersifat hilim, tidak pemarah. Wasobri dan sabar. Nah, ya sabar pulang. Wasobri dan sabar. Dan sabar. Nah sabar itu lain lagi lawan hilim tadi, beda. Sabar itu terbagi kepada tiga. Sabar terbagi kepada tiga. Yang pertama as-sabru ala ta'ati. Yang pertama sabar atas mengerjakan taat. Sabar atas mengerjakan taat. Mengerjakan ibadah. Kayak kita saat ini belajaran baca kitab harus sabar. Ya kada, jam-jam nang kayak ini nyamannya makan, niba makan, guring. Ya kada, jam-jam nang kayak ini. Cuma karena jadwalnya belajaran, jadwal nuntut ilmu, maka tetap kita sabar untuk menjalankannya. Nang kayak puasa, sabar kada puasa. Menahan haus, menahan lapar, sembahyang subuh, sabar kada? Mata mengantuk, awak uyuh, misalnya bangun subuh-subuh, dingin-dingin, hujan-hujan pulang, misalnya. Bersedekah itu harus sabar juga. Kenapa? Kada gampangan orang bersedekah itu uyuh begawi. Ya kada? Uyuh lo begawi. Limbahnya uyuh begawi dapat duit gajian misalnya. Lalu sebagian daripada duit tadi baik hasil gajian, hasil berjualan disedekahkan, dijulung lawan orang. Amunnya secara akal nang kada dapat hidayah dari Allah dah. Aku uyuh-uyuh berusaha sekali dapat duit, dijulung lawan kawan, sebagai kawan, gasan kawan makan misalnya, atau yang lain-lain bersedekah disedekahkan, kan harus sabar juga. Dia bersedekah pun sabar juga. Nah ini yang pertama, sabar atas mengerjakan taat. Yang kedua, as-sabru
as-sabru anil maksiyati. As-sabru anil maksiyati. Sabar daripada meninggalkan maksiat. Sabar daripada meninggalkan maksiat. Nah ini juga harus sabar. Bilanya kada sabar, kada kawa meninggalkan maksiat. Jadi orang itu meninggalkan maksiat harus berjuang. Berjuangnya itu untuk berhasil, yaitu dengan kesabaran. Ya kada? Nah disinilah kedudukan orang yang sugih lebih hebat daripada orang yang susah. Orang yang susah mudah aja meninggalkan maksiat, tapi orang sugih tengalih meninggalkan maksiat. Ya kada? Orang nih susah bisa duit 50.000, bisa duit 50.000, kira-kira tenaiklah ke diskotik. Nah, orang nih bisa duit 50.000, kira-kira tenaiklah ke diskotik, ke HBI misalnya. Kada mungkin handak juga kada jadi. Si duit 50.000-annya. Coba mun orang sugih bisa duit kada 50 juta lagi, 500 juta, 5M bisa duit. Sekahandak hendak ke diskotik mana kawa. Jangankan di Banjar, di Jakarta kawa. Tapi itu kada digawinya. Kada digawinya. Kenapa? Karena sabar meninggalkan maksiat. Maksiat itu inya kawa menggawi, tapi inya tinggalkan. Nah ini lebih hebat daripada orang yang susah tadi. Kenapa? Orang susah tadi ada yang menghalang tadi kesusahannya, sehingga kada kawa menggawi. Kalau diibaratkan itu misalnya kebakaran di bati-bati, misalnya kebakaran di bati-bati, lalu rumah kita selamat kada kebakaran, itu hebatkah biasa aja kah? Hah? Hebatkah biasa kah? Biasa aja. Kebakaran di bati-bati, rumah kita di sini, rumah kita di sini, lalu kada kebakaran, biasa aja lah, biasa aja kalau. Nah coba misalnya kebakaran di Beramban. Ini misalnya jangan kalau pang misalnya ada kejadian, wah guru menyambut pang tadi ada nih bisa. Nah, kebakaran di Beramban, rumah kita di Beramban, habis seertian kebakaran, rumah kita aja mencungkung sebuah nang kada sing kebakarannya kada terbakar lalu. Nah, hebat kada? Hebat, istimewa. Orang hendak mencari apa kehebatannya. Nah artinya seseorang itu bisa meninggalkan maksiat karena kada kawa menggawinya, itu biasa aja.
Tapi ketika seseorang itu kawa meninggalkan maksiat, ketika dia mampu untuk menggawinya, nah ini yang hebat. Nah, sabar daripada meninggalkan maksiat. Ingatlah lawan nang bertiga, orang yang bertiga nang tertutup di dalam guha oleh batu. Ingatlah, orang nang bertiga berjalanan di hutan, pas lagi hujan nang kaineh, hujan lebat, bataduh di dalam batu, di dalam gua, di dalam goha bataduh. Masukkan ke dalam goha, sekalinya ada batu ganal nang gugur dari atas gunung pas menutupi lawan goha tadi. Buatannya ganal nang kayak rumah. Nah, itu inya coba menunjuk bertiga ke dadanang kawannya, ada kawa. Nah, lalu akhirnya mereka sepakat untuk berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada ibadah mereka. Nah, ini tawassul dengan ibadah boleh. Ini dalilnya karena ini hadis Nabi, hadis yang sahih. Ujar nang si ikung berucap, aku bisi mama, bisi bini, bisi anak, dan aku berusaha. Setiap aku bulik membawa makanan, tidak ada yang boleh makan dan minum kecuali mama berdahulu. Aku kena, bini kena, anak kena, mama berdahulu. Suatu ketika aku datang begawi membawa makanan, sekalinya mama teguring. Mama guring, menggarak kadawani, membangunkan kadawani. Anak lawan bini kelaparan sudah hendak makan. Nah, ujar aku kada boleh kecuali mama dulu bangun. Nah, limbahnya mama bangun, hanya ke mama disuruh makan, minum, hanya kenang lain makan dan minum. Nah, lalu inya berdoa, ya Allah, amun itu ibadah ulun itu betul-betul ikhlas karena Engkau, maka selamatkanlah kami daripada gua ini. Sekalinya bergerak batu tadi terbuka sedikit, cuma masih kada kau lewat, kada kau lalu. Nah, itu ikampang apa nih amal ibadah yang ditawassulkan kepada Allah. Ojo nang si ikung, aku ini seorang yang kaya, yang sugih, bisi banyak anak buah. Suatu ketika ada seorang laki-laki umpat begawi, gajinya sekian. Pas akhir bulan, belum lagi orang itu menerima gaji, sekalinya inya ampih begawi. Kada papadahan, tak ada hilang aja. Nah, maka gajinya itu ulun tukarakan ke kambing. Gajinya anak buah nang belum ambil nih, ditukarakan ke kambing. Sekalinya ternyata nang ditukar kambing bini sedang betianan. Maka beranaklah kambing bini tadi. Kambing ulang. Bebanyak kambingnya. Ulun tukarakan sapi ulang. Bebanyak sapinya bertahun-tahun. Mbah itu tiba-tiba datang nang orangnya itu nang begawi tadi. Kenapa? Hendak mengambil gaji. Nah, ulun pun semalam umpat begawi di sini sebulan, belum tak ambil gaji. Jadi ulun hendak mengambil gaji ulun dahulu. Karena saat ini kepepet duit, keingatan nih ada gaji nih, untung-untungan dia mengambil. Bila masih ada alhamdulillah, bedanya kada, ya kada ya sudah lawas benar kau. Nah, lalu ujar ulun lawan nang pegawai tadi, nang bakas pegawai. Nah, itu semuanyaan kambing nang berapa ratus ikung, sapi nang berapa puluh ikung, itu adalah gaji ikam seberataan. Nah, kan bakas nang gaji tadi.
Ujarnya, la tastahzi'u bi, jangan bang pian mulu ulun. Piannya memang ulu kah gaya kah? Kada ujuran. Itu semuanya adalah gaji hikam, aku tukarkan ke kambing berbanyak-banyak sampai banyak-banyak. Jadi itu semuanya gaji hikam. Maka diambilnya seberataan. Si ikung kada ada meninggali. Nah, si ikung kada ada meninggali, habis berataan di bawahnya bulik. Nah ya Allah, amun itu betul-betul ulun ikhlas karena Engkau, selamatkanlah kami. Maka batu tadi bergerak lagi, terbuka sedikit, tapi masih kada kawa lewat. Nah, ujar kenang lain, tinggal si ikung lagi. Adakah amalan gawian yang baik na ikam tawassulkan kepada Allah? Yang ini mendam, ini nang paanumnya. Yang tadi paanumnya nang paanumnya. Lalu ada enah, mudahan ini kawa. Apa? Ya Allah, ulun ini seorang pemuda. Nah, yang anom tadi, ulun pemuda. Nah, ulun bisi sepupu bebinian dan ulun sangat jatuh cinta kepadanya. Maklumlah pemuda jatuh cinta lawan sepupu ulun itu. Nah, ketika ulun hendak berdatang lawan inya, melamar inya, sekalinya kada mau, cinta ulun ditolak. Sakit hati. Akhirnya kada jadi ulun, tapi hati tetap hendak lawan inya. Nah, suatu ketika datang musim paceklik. Tahu paceklik lah. Musim paceklik artinya krisis ekonomi. Nah, baras larang, benih larang, minyak, iwak larang seberataan. Sehingga di kampung itu banyak nang jatuh miskin. Nah, dan sedikitnya lagi nang tertinggal nang sugih, termasuk ulun. Karena ulun gagah berusaha. Nah, habis itu tiba-tiba datang babinian nang ulun handaki itu, nang sepupu ulun itu minta bantuan. Nah, begitu ujar ulun, hakunai aku membantu ikam, tapi ikam harus hakun dulu lawan aku. Nah, hakunai aku membantu ikam, tapi ikam hakun dulu lawan aku. Ujar nang si pemuda ini. Nah, akhirnya karena terpaksa mau juga babiniannya. Ayo, aman nang kayak itu ujar ke babiniannya. Jadi aku bagi ikam baras dan duit sekian, tapi malam ini ikam bermalam di sini. Nah, kisahnya. Nah, habis itu maka berduaanlah ulun dengan perempuan tadi. Berduaan. Perempuan tadi sudah menyerahkan dirinya dengan ulun segala-galanya. Pas ulun sudah hendak melakukan yang kada baik lawan bebinian itu, tiba-tiba dia mengatakan, ittaqillaha, takutlah engkau kepada Allah. Nah, sudah berduaan ya, kada ada apa lagi nang mano nang mengganggu sekahandaknya aja lagi. Tapi pas itu bebinian tadi mengatakan, ittaqillaha, takutlah engkau kepada Allah. Maka ketika itu timbullah takut ulun kepada Allah. Akhirnya ulun julung duit, ulun julung bagas lawan perempuan itu, dan ulun suruh buliknya. Bagas dibagakan, duit dibagakan, ma'ano kada jadi. Nah. Ya Allah, amun betul-betul itu ikhlas karena engkau, maka lepaskanlah kami. Seketika batu tadi berguling langsung ke tempat lain, sehingga terbukalah gua itu, selamat berataan.
Nah, selamat perkataan. Nah, nang ini, nang kasus nang ketiga ini, nang hebatnya di mana? Nang hebatnya bukan di sedekahnya itu. Sedekahnya tadi kan sudah hebat nang sapi lon kambing tadi. Nah, ya kada? Sudah hebat sapi lon kambing tadi. Nang hebatnya di mana? Jadi batu tadi langsung berguling aja. Hebatnya adalah karena meninggalkan maksiat ketika di hadapan mata dan mampu melakukannya. Maksiatnya di hadapan mata sudah kawa menggawe lalu ditinggalkan. Nah itu nih hebatnya. Ya tadi, kayak kebakaran tadi kan, amunnya jauh, biasa aja selamat. Tapi ketika di dalam api selamat, nah ini yang hebat. Maksiat sudah di hadapan mata, mampu ulang kawa menggawi, tapi ditinggalkan. Nah maka selamatlah mereka. Nah ini sabar daripada meninggalkan maksiat. Nah yang ketiga sabar as-sabru ala ihtimalil ada. Sabar atas menyandang segala ketidaknyamanan. Sabar atas menyandang ketidaknyamanan atau disakiti, ada itu kan sakit. Sabar atas menyandang sakit, gagas miring ketidaknyamanan. Nah ini yang ketiga, sabar menyandang yang sakit ini. Ya kayak kita didudukan kan uyuh sakit pinggang atau mengantuk tahane, ada yang mengganggu, ada yang menyakiti, ada yang menyambati, sabar aja. Tuh bang, sabar gitu bang. Munya kada sabar, kada bakalan mendapatkan apapun. Sekadar sabar, sekadar itu kita mencapai kesuksesan. Itu jadi kaidah. Sekedar kesabaran, sekadar itu akan mencapai kesuksesan. Orang nang punya cita-cita tinggi sekolah harus sabar. Coba orang nang cita-cita tinggi hendak jadi bupati harus sabar. Ya kada? Apalagi jadi presiden harus sabar gitu bang. Serba salah. Mbak, udah Jokowi nang kayak ini salah, nang kayak itu salah. Dibolehkan mudik salah. Kada dibolehkan mudik salah juga. Dia sabar yang ketiga adalah sabar menyandang sakit. Sabar menyandang nang kada nyaman. Musibah misalnya datang, ada keluarga nang meninggal, ada yang kita ketujui hilang, duit hilang misalnya, HP hilang. Tapi jangan jual lah nih, misalnya ada nang BI double, tau lah BI double. BI double tuh berpikirkan nang kada baik, lalu mau lah gawin nang kada baik, BI double. Melihat duit kawan misalnya beandak di lemari, itih ya, nulis di itih, aku ambil lah duit kawan nih, 100.000. Kenapa? Melatih kesabaran inya. Sabar kakak kada kayaknya, jadi dilatih dulu, dicontan duit kawan. Nah itu ngarannya pemikiran idabul. Nah,
Sama lawan orang nang hendak mandi. Orang nah sudah hendak mandi, anduk sudah di bahu, berdiri di muka apa? Di muka derung. Lalu pikir, amunya aku mandi karena aku bungas. Amunya aku bungas karena aku sombong. Maka kesannya bila sombong itu masuk neraka. Bah, biar dosa mandi. Nah itu makanya pemikiran yang kalau ini logika terbalik lah sama. Jangan kayak itu, mun mandi sahaja ku mandi. Apa berniat juga nih mandi. Sunnat karena Allah Taala. Kenapa? Membahas supaya awak ada bau. Supaya kan Allah ketujuh yang harum-harum. Nah, kadang bau-bau. Dia bergosok, bersabun. Namanya kada mandi. Kasihan kawan dihiga. Padahal bagian asrama nih. Nah. Jadi bila mandi itu berniat sahaja ku mandi karena Allah Ta'ala, karena kita di surga Allah Ta'ala berbagus-bagus, berberasih-berasih karena Allah, bukan karena makhluk. Jangan kan kayak tadi bila aku mandi bungaskan aku. Ya kadang-kadang bagian asrama ini bisa aja berpikiran kada apa aja aku kada mandi. Kenapa? Apa nang ada nih lelakian berkataan kada ada juga yang diaksi, kada ada gadisnya juga. Kalau ya kada mandi. Adakan dulu, wah ini belum terpecahkan bang, kayak kau ini lagi. Dulu ada bagian asrama, kada mau mandi, sampai dipadahkan bagiannya wali. Kenapa? Bilanya mandi, hujan hari. Bila sekolah tuh londok basi itu kan di kelas. Guring aja. Maka bisa benar mencari tempat persembunyian. Jadi di atas lemari itu ada kalau ambal bergulung. Ambal bergulung. Tadinya apa aja bagiannya dari kelasnya bagagagak ambal di atas. Sekali diri kan ini di situ. Jangan ada yang kayak itulah. Itu kisah bahagia aja. Wa tanazzuhi dan tanazzuh bersuci atau berbersih an daniil iktisabi daripada jahat usaha, jahat gawian. Jadi mensucikan diri, membersihkan diri daripada usaha-usaha nang hina, usaha-usaha nang kada baik. Nah, jadi ini sebagian daripada akhlak seorang ustadz, seorang guru yang ini kita semua walaupun kita kada guru atau belum, kita berakhlak juga seperti ini. Kenapa? Karena bilanya kita mulai dari
dari awal itu akan menjadi kebiasaan dan selanjutnya akan menjadi lebih mudah. Jadi walaupun di sini babnya adalah bab adab atau akhlak seorang guru, seorang santri pun berakhlak dan beradab seperti ini. Kenapa? Karena santri itu nanti akan juga menjadi guru. Oh kada ulun kada hendak jadi guru, ulun hendak di rumah aja. Ih di rumah pun. Kenapa? Karena inya akan menjadi guru atau contoh dari anak-anaknya. Ya kada? Jadi jangan lalu akhlak-akhlak yang seperti ini dikhususkan untuk guru aja, tapi juga untuk seberataan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقربت لنا في ديننا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يستنكر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.